izinkan kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bidang pendidikan ada beasiswa yang disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota untuk ke depan S1 S2 S3 dalam dan luar negeri sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang akan diwakilkan oleh teman dari Dinas Pendidikan SOP bagaimana supaya bisa mendapatkan beasiswa S1 S2 S3. Kemudian insentif para budayawan, pendidikan vokasi, kita melakukan kerjasama dengan BLK. Bidang fisik, pembangunan gedung perpustakaan dan arsip daerah Kota Bitung. Next. Bidang kesehatan, Kota Bitung akan membangun rumah sakit umum daerah Kota Bitung di luar rumah sakit umum daerah provinsi yang sudah ada di Bojonegoro. Rencana Kota Bitung juga tahun ini akan dimulai untuk pembangunan gedung RSUD Kota Bitung. Kemudian yang kedua, pengembangan puskesmas Pulau Lebe akan dilaksanakan dan dimasukkan dalam RKPD 2022. Lanjut, pekerjaan umum sudah kami jelaskan tadi. Next. Nah, coba back tadi. Ya. Ini program infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum untuk RKPD 2022, pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, pembangunan gedung ruang kerja anggota DPRD, kemudian pembangunan mal pelayanan publik, rehabilitasi kantor kecamatan dan kelurahan dalam rangka menunjang kelurahan hebat, kelurahan cerdas, kemudian pembangunan infrastruktur green energy. Karena Kota Bitung adalah kota yang sudah mengikuti beberapa kali event LCBD, sehingga ini akan menjadi percontohan yang nantinya mungkin akan sesuai petunjuk pimpinan mana yang akan dilakukan pembangunan infrastruktur green energy yang mana menggunakan energi terbarukan. Kemudian next, pembangunan Christian Development Center Kota Bitung tahun 2021 kita akan mulai untuk pembangunan Christian Development Center melanjutkan yang sudah dilaksanakan 5 tahun sebelumnya. Ya, rehabilitasi gedung kantor pemerintahan, penyelenggaraan peralatan ruang, pencipta karyaan terkait dengan air bersih, air minum, kemudian pengadaan alat berat dan kendaraan pemeliharaan. Karena sampai saat ini kita belum memiliki alat berat terkait dengan pemeliharaan saluran maupun pemeliharaan jalan. Bidang perumahan dan permukiman sesuai dengan visi dan misi daerah yang baru, pembangunan pelayanan jalan umum PJU di semua sudut kota, kemudian rehabilitasi rumah di jalan yang huni, pembangunan rumah masyarakat miskin, revitalisasi taman kota dan pengadaan lahan pembangunan rumah masyarakat miskin. Next, bidang perhubungan, pengembangan dermaga transportasi rakyat PTT akan dilakukan renovasi, kemudian pembangunan dermaga pariwisata Kambahu, Pulau Pawani dan pintu Bekasi. Kemudian perbaikan marka jalan dan pengadaan sekolah. Untuk bidang perdagangan, ini menjadi prioritas juga revitalisasi pasar Pinenen, Gerian dan Sagrak. Kemudian revitalisasi kompleks pertokoan Kabupaten. Next, untuk bidang pertanian, pengembangan perkebunan produktif akan dibangun perkebunan produktif lebih banyak lagi di Kota Bitung. Kemudian pengadaan alat pertanian didukung oleh pengadaan alat pertanian dan pengadaan bibit ternak, peningkatan kapasitas lumbung pangan organik dan pembangunan pangan hortikultura, sayur dan buah produktif. Next. Untuk bidang kominfo, ada program tadi yang disampaikan oleh Pak senior kami Pak Petrus. Ada juga untuk pemerintahan ke depan ada pengadaan 1.500 smartphone Android, tapi persyaratannya nanti akan disusun, SOP-nya akan dibuat oleh teman-teman dari Dinas Infocom. Kemudian program Big Data, nah ini yang penting sekali itu disampaikan oleh Pak Wakil terkait dengan pembentukan Big Data. 2021 kita akan berani, sehingga 2022 nanti kita tinggal menerapkan apa yang sudah kita lakukan di tahun ini. Kemudian bidang Infocom, pembangunan Common Center ya dalam rangka melihat situasi Kota Bitung oleh Pak Wakil Kota ini akan ditempatkan di ruangan Pak Wali Kota. Kemudian pengadaan videotron promosi dan program pemerintah dan
kemudian pengembangan menara komunikasi TV atau semacam itu. Jadi kemudian ke depan kita akan menggairahkan kembali isi itu sehingga itu menjadi sarana atau media untuk yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan program pemerintah maupun program pariwisata. Kemudian yang berikut pengadaan fasilitas pendukung kelurahan digital. Bidang lingkungan hidup untuk RKPD 22 kemudian yang baru kita akan melakukan pengadaan motor sampah di semua kelurahan, kemudian pengadaan alat angkut dan pengumpulan sampah dalam rangka akselerasi dan percepatan kebersihan. Kemudian bidang operasi dalam UMKM untuk non fisik ada pelatihan manajemen keuangan UMKM, kemudian fasilitasi pendaftaran haki, kemudian pembangunan UMKM ketuk pintu. Next, untuk non fisik pelatihan pelayanan bidang pariwisata, pelayanan prima untuk pelaku industri pariwisata, kemudian untuk pembangunan fisiknya ada pengembangan kampung wisata Batu Putih, pintu kota kecil dan kasuari, kemudian revitalisasi monumen wisata religius dan revitalisasi monumen Trigora. Maaf, kami tidak sempat mengetik. Kemudian yang berikut pembangunan pusat informasi pariwisata dan gerai UMKM Bitung Creative Center. Kemudian yang keempat pengadaan kapal pariwisata. Next, bidang pemberdayaan perempuan ke depan dalam RKPD 22 akan melaksanakan pembangunan gedung pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Next, bidang perikanan ke depan ada pengadaan cold storage di daerah pesisir dan pengadaan alat tangkap. Pengadaan cold storage sesuai dengan hasil musrenbang kemarin yang sangat membutuhkan adalah Kelurahan Batu Putih. Oleh karena itu RKPD 22 kami akan melakukan pengadaan cold storage untuk diberikan kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir. Tentunya ada ketentuan dan persyaratan. Tapi itu semua apa yang akan dibuat supaya lebih jelas clear di lapangan apa akan dibuat oleh pemerintah sehingga rakyat mengetahuinya. Kita dibilang sebagai kota industri, kalau kita undang investor, kita kalau kota industri undang investor, sepertinya orang kalau industri itu adalah hotel, tapi hotel tanpa toilet. Jangan dibilang gitu. Kita kota industri, tapi tempat buang limbah nggak ada. Dan ini menjadi pergumulan kita selama ini. Makanya kita kurang sukses selama ini, selalu jadi persoalan. Pada sistem industri selama ini kita seperti hotel, dia bilang kita seperti hotel gitu ini, tawarkan hotel untuk menginap tapi tidak ada toilet. Ya kita seperti terjebak masuk ini. Oleh karena itu menjadi target kita bersama RTW ini percepat agar mereka tidak merasa terjebak berusaha di itu tapi dia tidak mendapatkan fasilitas tempat buang limbahnya. Oleh karena itu menjadi persoalan dasar sehingga kami menjanjikan itu juga menjadi bagian kepada para industriawan di kota ini agar mereka juga nanti di kemudian hari paham benar bahwa kita mempersiapkan toiletnya. Jangan kalau biar hotel berbintang 10 banyak ada toilet, memang sedikit toilet di kampung lain. Nah ini kan jangan sampai ini menjadi materi perdebatan kita. Kalau menjadi materi perdebatan di mana lokasinya? Ini yang lebih ribet lagi. Lebih ribet lagi di penataan tentang RTW. Mudah-mudahan di visi RTW ini sudah jelas clear. Karena kalau tidak, ya begitu-begitu saja industri yang sudah eksis daripada dia itu saja. Tapi kalau yang lain dia masih takut mendatangi kota ini. Kedua, persoalan banjir. Ini persoalan banjir di dunia ini semua tampak banjir. Saya minta maaf pas berkesempatan ada di Houston di Texas, kota Houston lagi terkena banjir, tenggelam. Di Singapura juga pernah sekali kita di Singapura banjir juga, ya kan? Yang namanya banjir di semua negara banjir, karena ini selalu berhubungan dengan hukum alam. Banjir ini bukan maunya orang, tapi dia ada. Tapi yang di Houston itu sekali dia banjir memang ada 1 minggu. Di Singapura ada banjir 1 kali cuma 1 jam langsung hilang. Jakarta bisa berbulan-bulan. Nah, itu beda. Di Bitung kejadiannya setiap hujan banjir. Setiap kali hujan banjir. Karena itu sudah berdiskusi dengan Pak Budi, kesimpulannya persoalan itu karena daya tampung drainase orang nggak mampu.
bukan tidak mampu, kadang mampu, tapi karena sedimen sudah banyak, pada akhirnya dikategorikan sama dengan tidak mampu. Apalagi ada beberapa titik ruas dalam drainase itu yang terjebak dengan sampah. Kesimpulan dalam waktu itu diskusi, kalau begitu bikin manhole. Bikin manhole. Siapa yang mengurus di manhole ini? Saya bilang kita THR. Kemudian dia jaga di situ, kemudian dia angka bersih tiap hari. Tapi yang di Mutabis itu yang mungkin sarjana. Kalau sarjana dia lari. Ya kan? Ini yang dia clear. Tapi tahu orang yang pas, dia kerja setiap hari di situ, urusannya cuma angka sampah, urusannya cuma angka sedimen. Tapi kan kalau dia cuma angka sampah, angka sedimen, kemudian kita mutar di mana, itu lebih persoalan. Sama dengan itu yang orang hadapi selama ini, kontraktor pembersihan jalan yang kerjanya tapi dia cuma punya motor, dia punya pickup. Akibatnya itu tanah dia cuma tanah itu sebelah. Itu sudah Bapak Rudi kalau ada bikin kontraktor pembersihan jalan, jangan cari itu kontraktor yang punya auto pickup. Cari auto kontraktor dan auto pickup supaya habis diangkat dari got itu sampai dia langsung taruh di auto. Jangan dia taruh di pinggir jalan kan dia lupa. Kata hujan kemarin dia bilang selesai bersih, dia cuma selesai kerja hujan bersihan. Akibatnya tuh tanah ambil angkat dari got, dia masuk di got, baru di PU dia baru selesai pembersihan, dia baru selesai pembersihan, baru tuh material masuk ulang di dalam got. Karena dia berkontraktor, dia ada pickup, dia cuma bawa motor, selesai ini sudah. Mudah-mudahan seperti ini kan yang perlu orang walaupun kecil. Kemudian orang juga berhadapan dengan masalah jalan berlubang. Jalan berlubang ini sering menjadi perdebatan. Ini bukan kewenangan kota, ini bukan kewenangan provinsi atau ini kewenangan pusat. Rakyat tidak pernah mau tahu. Ketua wilayah Bitung 2 pernah datang menyurat ke Pemda Bitung lalu. Dalam suratnya dia memintakan supaya Pemda memperbaiki jalan berlubang di muka pos 3. Pos 3 ada kendaraan baru. Pos 1 kan? Karena 2 anggota jemaatnya meninggal di lubang itu. Waktu itu, Ketua wilayah Bitung 2, Immanuel Artapaga, dia bikin surat resmi ke Pemda Bitung. Itu termasuk, itu sebenarnya masuk dalam kategori hak gugat rakyat. Rakyat menggugat terhadap kebijakan pelayanan publik dari pemerintah. Oleh karena itu kebijakan kami nanti adalah dalam bentuk bagaimana semua jalan berlubang kita akan perbaiki. Yang pokok kita bikin MOU dengan yang bertanggung jawab terhadap jalan itu. Contoh dengan dinas PO provinsi maupun dengan dinas dengan balai jalan. Yang pokok rakyat tetap mendapatkan servis yang sama karena uang ini tetap uang yang sama, uang negara. Mau dikelola provinsi, dikelola negara daerah, tetap dari negara semua. Yang rakyat yang paling di bawah, orang yang urus rakyat paling di bawah, diberi substansi dan sebagainya seperti itu. Karena itu bapak ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dalam kebijakan kita untuk beberapa wilayah apakah ada ganti rugi menyangkut tanah itu belum masuk di ruang pemikiran kita. Karena memang tahu sendiri kalau kita bertahan dengan ganti rugi tanah, ada wilayah yang kabinet perlu membutuhkan ada ganti rugi tanah yang pokok fasilitasnya dapat langsung diperbaiki dengan baik dan tepat. Kalau kebijakan kebersihan itu yang sementara kita godok dalam perpikiran, apakah diberi tanggung jawab kepada camat untuk wilayah tertentu dan dinas kebersihan dan lingkungan hidup menjadi wilayah utama pengelolaannya, itu yang sementara dibahas. Tetapi substansinya semua kegiatan belanja kita akan dikonsentrasikan kepada perhubungan, pengadaan barang dan jasa. Untuk apa? Karena kami berjanji TPP mau selesai ulang. Ya? Karena kalau kami tidak janji itu tidak harus tepati, caranya apa? Kita buat penghematan. Kalau kita banyak buat penghematan, itulah kinerja daripada ASN yang akan menjadi kompensasi bagi mereka dalam bentuk peningkatan kompetensi. PBJ kita, kalau belanja modal kita kemarin kan totalnya sekitar 200 M. Tapi PBJ kita ternyata pengadaan barang dan jasa hampir 250 M. Ya, kalau orang dapat hemat dari PBJ itu, dia tuh 150 M, berarti boleh tambahkan 1 juta tiap bulan. Pak Esen yang 3.000 orang. Asal orang mampu hemat, jangankan 1 juta, bisa ada yang 1,5 juta tambah. Hemat kertas pakai baik-baik kan. Polpen jangan satu bulan belum bisa habis semuanya. So sampai pelajaran berikut masih ada polpen di Poji. Tiap hari ganti polpen baru. Kita mulai bayar polpen satu. Kertas kok boleh cuma pakai itu. Atau kemudian barang kalau cuma info ini nggak usah bungkus dengan isu. Jadi pengadaan semua ini kan perlu cek mana yang perlu hemat. Dia
sudah kami pahit tiket saya dan jamin hasil dari penghematan lebih besar kepada kesejahteraan pegawai. Ya kan? Supaya pemerataan penerimaan pendapatan itu benar-benar terasa oleh mereka. Sebagian besar itu dialokasikan kepada peningkatan kesejahteraan, asalkan kita jamin bersama bahwa yang namanya masyarakat itu adalah tanggung jawab kita untuk melayani mereka. Jangan kita bertindak seperti raja seperti pelayan. Kita kasih putar, rakyat adalah raja, kita adalah pelayan. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang lainnya bersama dengan DPRD Kota Bitung, kami jamin yakin semua akan benar-benar terrealisasi dengan baik. Sampai dengan SPPD yang tanda tangan cukup segera. Kita DPRD cukup menerima informasi. Tidak perlu lagi karena tanda tangan SPPD. Yang orang dia bilang kalau mau cek 4 kali si buku berapa kali begini. Contoh begitu nah. Tapi karena itu ini pola-pola cara kerja orang diharapkan tinggal bagaimana teman-teman menyampaikan kepada kami keluhan dalam bentuk formulasi kerja, termasuk keluhan SN masuk ke Pak Ibu Kepala Bapeda supaya dapat dirumuskan dalam bentuk penetapan kebijakan kita. Sampai dengan kebijakan kita menyangkut hubungan dengan pihak BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, ataupun dengan kebijakan kita sehubungan dengan keberadaan daripada rumah sakit. Ada 2 rumah sakit yang besar Pak di sini. Rumah sakit Angkatan Laut kita ini kemarin kami melakukan penerimaan dengan dari mereka baru selesai pengadaan alat itu hampir sekitar 130 M. Ada CT scan bagus di sini. Baru ada X-ray bagus juga yang termasuk persiapan untuk check up bisa dia menyaingi itu pena. Dan ini kita harus berbangga ada di tugas kita Dinas Kesehatan adalah sebagai regulator untuk wilayah ini mampu mendampingi orang. Jadi keberadaan rumah sakit Budi Mulia, rumah sakit Angkatan Laut bukan bagian yang terpisah. Mereka adalah unit yang membantu rakyat itu untuk terciptanya hidup sehat atau kondisi sehat. Karena itulah kemudian check up nanti di rumah sakit Angkatan Laut ini sementara dalam tahap persiapan. Mudah-mudahan kalau orang sudah alat itu check up ini sudah jalan dengan bagus, tidak akan lagi kita berjalan-jalan ke jauh-jauh tempat, tapi sudah memiliki lokasi di sini. Dan Pak pimpinan daerah kita provinsi tetap menahan untuk rumah sakit umum daerah Kota Bitung tetap menjadi wilayah daripada provinsi untuk konsentrasi backup untuk kawasan ekonomi khusus. Fasilitas kita kena bagian bangun rumah sakit sendiri. Ada rumah sakit umum daerah kita, anggaran sudah ada sekitar 35 miliar untuk dibangun di Kolombo, di wilayah Kolombo. Agar kalau di sana juga di situ juga ada rumah sakit, di sana ada rumah sakit, di sini ada rumah sakit. Belum peningkatan status kita menyangkut puskesmas sebagai pusat pelayanan tingkat pertama. Kalau itu bekerja secara terintegrasi, saya pikir jamin tanggung jawab pelayanan di kota ini akan benar-benar bekerja. Yang pokok ini cuma butuh kerjasama kita semua agar kita permudah kepentingan dalam rangka percepatan ini. Teman-teman Bapeda mampu merumuskan itu dengan baik aparat dari masyarakat dan itu belum tertutup kemungkinan sampai hari depan sampai menuju ke musrembang. Jadi dari ide usulan yang terbaik dalam rangka untuk meningkatkan tanggung jawab pelayanan publik di kota ini tolong disampaikan agar mampu dirumuskan dan kemudian itu menjadi tindakan. Pengadaan kemarin kami tanya kepada Capil bilang apakah bisa rekam semua di kantor camat? Bisa Pak. Saya bilang tidak bisa. Malah anggaran mereka sudah siapkan sekitar ada 197 juta untuk pengadaan barang untuk perekaman di tingkat bisa keliling alatnya. Jadi itu kalau bisa keliling, dan itu orang Batu Putih tidak perlu datang untuk ke sini untuk perekaman, atau orang Kasapari atau orang sana bisa ke sini lagi ada belangko, ya toh sudah itu belangko ada. Ternyata kami kemarin saya satu hari dengan orang Capil tanya baik-baik pada orang Capil, apa sih yang menjadi persoalan pokok ini? Kadang-kadang KTP ada, tinta tidak ada. Tinta ada, KTP tidak ada. Tahu apa di sini masalah? KTP masalahnya apa tidak ada? Karena KTP ini tidak boleh dikirim, harus orang Capil diambil. Dia ke sana, diambil di barang, baru pulang ke sini. Oh mungkin iya Pak, SPPD cuma satu kali, Pak, jadi habis. Oh, itu masalah itu. Kalau itu nanti ambil SPPD wali kota di wakil wali kota di SPPD. Kalau wali sampai itu menjadi hambatannya, pokoknya jangan sampai. Tapi ada kejadian baru, KTP ada, tintanya ada. Aduh, kemarin terpecah
komputer situ. Ada tintanya, ada KTP. Tahu? Ada KTP-nya, ada tinta. Aduh. Jadi kalau itu kalau begitu kalau mau adakan satu kali John Sumar Mata itu adakan, satu kali supaya yang ada masalah tinta ada di KTP, ada tintanya. Siapa yang ada ketik surat, yang ada kertas Pak? Aduh, nanti Pak John urus Sumar Mata urus semua itu tinta, KTP, surat, sektor. Kalau dia terlebih boleh berusaha untuk dinas lain. Oh dinas ini tak pakai kurang Pak, karena banyak pakai kertas bekas. Contoh-contoh begitu. Jadi dengan demikian itu penghematan yang akan kita buat, targetnya adalah 60% hasil dari penghematan itu untuk peningkatan kesejahteraan ASN. Dan kami percaya tidak akan lagi ada yang mendapatkan, tidak akan terjadi pemerintahan. Diskriminasi, ketidakadilan, ketidakpastian, 3 hal yang paling dibenci rakyat. Tidak mampu memperlakukan tentang itu, maka sia-sia kita sebagai pemerintah dalam rangka menjalankan tugas. Demikian Ibu Pimpinan, terima kasih.